Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa sekali lagi di dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 14 Jun 2023. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 hingga 19. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan syurga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan syurga. Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini, Yesus menegaskan kehadirannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di dalam pembacaan pertama, Elia mempunyai relasi akrab dengan Allah dan iman kepercayaannya begitu besar, sehingga Allah memberinya kuasa untuk melakukan mukjizat di hadapan 450 orang, Nabi, Baal, dan rakyat. Di sana boleh rujuk dalam 1 Raja bab 18 ayat 22 ayat 38. Saudara-saudari, Yesus datang untuk merelasikan tujuan hukum Taurat atau kitab para nabi. Apa yang dilakukan Yesus untuk membawa Taurat kepada tujuannya? Nah, di sini Yesus melakukan banyak pengajaran yang disertai dengan pelbagai mukjizat yang melebihi apa yang Nabi Elia lakukan. Beberapa ajarannya ada yang sungguh menguatkan iman kita. Nah, di dalam ajarannya itu ada perintahnya, ada teguran, ada nasihat, pengorbanan, kerendahan hati, kasih, dan lain-lain. Nah, saudara-saudari, ini semua karena Yesus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita yang telah menerima sakramen pembaptisan dipanggil untuk memberitakan Injil. Dalam mewartakan sabda Tuhan, kita tidak boleh pilih-pilih sabda yang kita suka saja, tetapi kita mesti mewartakan juga sabda Tuhan yang banyak dengan teguran dan nasihat. Jadi saudara-saudari, mari kita mengisi diri kita dengan membaca kitab suci setiap hari. Kita memahami dan merenung setiap maksud Tuhan atas sabdanya. Mari kita lakukan apa yang dikatakannya melalui ayat-ayat yang menyentuh hati kita. Dan akhirnya kita berani untuk mewartakan sabda Tuhan sepenuhnya kepada orang-orang terdekat kita dan sesama. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.